Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Saya lagi berada di lingkungan sini ya, di kawasan di area Keraton Agung Sawala Kencana Mukti. Anggap aja lagi ngabuburit, mumpung lagi cerah, suasananya cerah banget. Mumpung lagi nggak hujan, saya syuting video untuk diupload di channel Cerita Kita Channel. Mumpung lagi di sini, saya fokus ke monumen ya, monumen Garuda. Kalau di Keraton Agung namanya Wahyu Garuda Kalamukti, yang disanggah oleh tiang yang hitam nih, Tugu ya, Tugu, namanya Tugu Satangtung. Tugu Satangtung itu adalah Tugu Satang Tuning diri. Nah, diri kita yang hitam, diri kita. Di atas tugu ada bola dunia ya, bumi yang dicengkram oleh burung Garuda. Tihangnya pun berada di tengah-tengah kolam yang dihubungkan oleh jembatan kecil ya. Dari tepian kolam ada jembatan menuju ke tihang alias Tugu Satangtung. Kenapa sih burung Garuda ini adanya di atas dan adanya di tengah-tengah kolam lagi? Nah, itu prosesnya sangat panjang sekali, nanti dibahas satu-satu. Sekarang saya lagi fokus sama burung Garudanya dengan sayap mengepak. Itu terbuat dari betonan ya. Di dada Garuda ada perisai yang melambangkan Pancasila dengan kuku-kukunya yang tajam mencengkram bumi. Nah, itulah uniknya burung Garuda di Keraton Agung Sawala Kencana Mukti. Mumpung masih berkaitan dengan bulan puasa di bulan Ramadan ini, di bulan Februari tahun 2026 ini, kenapa sih saya fokusnya ke burung Garuda? Burung Garuda yang mengepakkan sayap. Nah, itu memberikan suatu petunjuk kepada diri saya, seakan-akan semesta ini mengatakan kepada diri saya harus mengembangkan sayap pikiran saya. Jangan sampai pikiran saya ini tidak bisa kemana-mana, hanya diam, hanya menerima nasib, tidak mau bergerak, tidak ada kreativitas. Makanya selalu diingatkan oleh monumen burung Garuda ini, jika seorang anak manusia ingin mencengkram dunia, maka kepakkanlah sayap pikiranmu. Terus berpikir, dan berpikir, supaya diri kita ini hidupnya penuh dengan kreativitas, penuh dengan aktivitas. Karena saya yakin suatu saat dalam aktivitas tersebut, dalam kreativitas tersebut, ada sesuatu yang cocok dengan diri saya sendiri. Oke,
Oke, sebelum dilanjut silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah donate via logo dolar, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum silakan dicoba tekan dolarnya, bisa pakai dana, pakai pulsa pun bisa. Jadi sekarang semakin mudah. Logo dolar yang ada di komentar video ini tinggal diklik langsung. Oke, dilanjut. Jika seorang anak manusia sudah mengenali, sudah memahami suatu kreativitas, suatu aktivitas yang sesuai dengan dirinya, saya yakin dalam menjalankan aktivitas itu tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan merasa capek, karena sudah cocok. Lambat laun, semakin lama saya yakin diri kita secara otomatis akan mencintai aktivitas tersebut. Dalam menjalankan aktivitas itu, kreativitas itu, maka terbitlah rasa mencintai, sehingga tidak ada beban dalam menjalankan aktivitas tersebut. Yang ada hanya bahagia, senang, tenang, dan sebagainya. Setelah diri kita merasa tenang, nyaman, bahagia melakukan aktivitas tersebut, lambat laun pikiran kita akan jalan-jalan dulu sebentar. Saya harus mengepakkan sayap nih, supaya semakin banyak orang-orang yang ikut beraktivitas dengan diri saya. Kasihan, masih banyak yang pada nganggur, yang masih pada ngelamun di rumahnya, bingung untuk kerja apa, untuk melakukan apa, untuk beraktivitas apa. Kalau saya nambah orang, berarti saya harus memperluas aktivitas ini supaya bisa menambah tenaga kerja. Nah, disitulah mulai sayap-sayap Garuda mengepak, terbang ke sana, terbang ke sini. Sebelum mendapatkan aktivitas baru, pasti akan terus terbang. Jika sudah menemukan titik tersebut, maka akan hinggap lagi. Makanya digambarkan, disimbolkan dengan burung Garuda mencengkram bumi, mencengkram dunia. Jika sudah ketemu dengan titik koordinat, maka titik koordinat itu pun akan dicengkram. Jika sudah dicengkram oleh kuku-kukunya yang tajam, tidak akan tergoyahkan lagi, tidak akan meleset lagi, tidak akan kepincut lagi. Pasti satu titik koordinat. Jika sudah berkembang, maka akan mencari titik-titik koordinat yang lain. Karena prinsip dari burung Garuda ini, semakin banyak titik koordinat untuk beraktivitas, maka semakin banyak orang-orang di sekitar kita yang akan terbantukan untuk ikut beraktivitas di titik koordinat tersebut. Semakin banyak
titiknya, maka semakin banyak juga orang-orang yang akan ikut. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah, jika kita melakukan suatu aktivitas atau suatu usaha, fokus dulu dalam satu titik koordinat. Jika sudah terlihat usaha tersebut mulai berkembang, mulai banyak yang ikut, mulai banyak orang yang terbantukan, makin lama semakin banyak, semakin tidak tertampung. Nah, di saat itulah kita merintis lagi titik koordinat yang baru. Terus dan terus. Semakin banyak, maka akan semakin banyak juga yang ikut. Inilah ciri khas dari Keraton Agung Sawala Kencana Mukti yang selalu ingin menebar kebaikan ke semua makhluk. Tebar terus, dan tebar terus. Itu kesimpulannya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan juga loncengnya, supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang penasaran dengan logo dolarnya, silahkan diklik aja. Oke, sampai di sini dulu. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya tutup videonya. Rahayu, rahayu, rahayu.